Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dari pengalamanlah kita bisa belajar banyak hal untuk menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih matang daripada sebelumnya. Baik, saya sapa dulu sahabat perempuan saya yang di sini. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, hari ini datang mau dengar curahan hati salah seorang sahabat kita ya. Mau dapat pelajaran ya Bu? Mudah-mudahan dari pengalaman orang kita bisa belajar banyak hal ya Bu. Mudah-mudahan mendengar pengalaman orang, kita bisa menjadi orang yang menjadi lebih bijak. Kita nggak perlu untuk mengalami kejadian itu untuk belajar satu kejadian kan. Kita mendengarkan, kemudian kita berharap semoga tidak terjadi pada kehidupan kita. Kalau ada kesalahan orang, tidak perlu kita ikuti. Tapi kalau ada kebaikan, kita ambil untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, untuk sahabat perempuan, saya ingin mengundang sahabat perempuan kita ini, TKW yang katanya sih TKW tapi cantik banget. Dan ternyata alhamdulillah ketika tadi ngobrol ternyata Masya Allah orangnya luar biasa. Kita langsung sambut saja, ini dia Mbak Prista. Silakan Mbak. Ya, Masya Allah, cantik nggak Bu? Masya Allah. Apa kabar Mbak Prista? Baik, alhamdulillah. Silakan. Yuk, silakan Mbak. Duduk di sini. Ya. Mbak Prista cantik sekali. Oh, terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Katanya baru dari Hong Kong. Iya. Baru berapa hari di Indonesia, mau berbagi pengalamannya kepada kita. Ceritain dong Mbak, bagaimana kisahnya Mbak Prista pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang TKW. Karena kan dianggapan orang, oh TKW begitu begini. Tapi Mbak Prista malah memilih untuk bekerja sebagai TKW. Kenapa alasannya? Alasan yang pertama itu karena mungkin di Indonesia nggak mudah ya cari pekerjaan gitu. Terus saya berpikir, kenapa nggak dicoba aja buat... Sebenarnya TKW itu bukan suatu pekerjaan yang hina ya. Buat saya TKW itu penuh dengan perjuangan. Betul. Terus Iya. saya cobalah, saya punya, karena saya punya cita-cita sendiri. Apa cita-citanya? Ya bahagiain orang tua ya, bahagiain kakek nenek yang udah ngebesarin saya gitu. Saya punya cita-cita buat bikin mereka bahagia. Baik. Dengan saya bekerja keras sendiri, maksudnya saya pasti bisa, saya yakinnya gitu. Terus saya memutuskan buat jadi TKW. Alhamdulillah sampai sekarang deh. Gimana ceritanya Mbak? Apa Mbak Prista ini punya teman, diajak oleh teman, atau nyari-nyari sendiri, atau seperti apa sehingga ya aku mantep untuk menjadi TKW dan pertama kali bekerja di Singapura. Gimana tuh ceritanya Mbak? Itu karena teman saya lulus sekolah itu, terus teman saya Lulus SMA. Iya, dia bilang sini aja kerja, maksudnya. Terus ya kan mungkin ada ya, mungkin perasaan takut gitu. Apalagi mendengar banyak berita-berita seperti itu. Terus saya menguatkan. Terus saya mikirnya nasib orang nggak ada yang tahu. Betul. Nasib orang juga berbeda-beda, nggak ada yang sama. Maksudnya jangan berpikir oke, negatifnya aja gitu. Maksudnya susah jadi TKW, susah jadi TKW itu nggak enak. Kita nggak perlu berpikir seperti itu. Kita harus berpikir positif aja. Insya Allah kita bisa kok. Jadi berhusnuzon, berprasangka baik pada Allah. Niatnya adalah bekerja, mencari uang yang halal, mencoba peruntungan ke luar negeri di Singapura. Apa sih yang terjadi di Singapura? Mbak kerja di Singapura berapa lama? Hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Singapura bukannya pakai bahasa Inggris ya Mbak ya? Iya. Oh jago bahasa Inggrisnya? Enggak juga. Masya Allah, itu gimana ceritanya Mbak ketika di Singapura? Ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai harapankah? Atau majikannya baik, kerjanya juga tenang, atau seperti apa? Namanya awal ya, itu kita juga perlu beradaptasi ya. Namanya beradaptasi sama orang tuh nggak semudah yang kita pikir. Betul. Gitu. Kadang ya karena mungkin majikan kurang bisa ngerti kita, apa kita komunikasi kurang baik juga mungkin ada marah gitu. Baik. Itu yang mungkin kadang ngerasa, apalagi itu pengalaman pertama saya ya. Jadi sempat shock nih dimarahin Iya, sama majikan. Apalagi pakai bahasa Inggris yang mungkin masih ada bahasanya. Iya, jadi saya kayak kok aduh gimana jauh dari orang tua itu. Betul. Pertama kali ya. Pokoknya kalau setiap malam itu cuman bisanya ya nangis gitu. Tapi nangis nggak berlarut-larut kan Mbak? Enggak. Sebulan 2 bulan pertama. Iya, alhamdulillah. Kemudian kerja di Singapura berjalan mulus kah? Iya. Sampai berapa tahun di Singapura? Hampir 3 tahun. 3 tahun kerja di Singapura dan
Prista, akhirnya punya pengalaman. Lanjut lagi atau pulang kampung nih? Pulang kampung dulu ke Lampung. Udah mengumpulkan uang dong Mbak di situ? Alhamdulillah. Kemudian kerja lagi? Iya, saya kemana? kerja lagi. Itu ke Taiwan. Kenapa ke Taiwan milihnya? Soalnya mungkin gajinya ya lebih besar. Iya. Banyak teman-teman di sana juga? Iya, banyak teman-teman di sana. Terus banyak yang support gitu, kayaknya nggak cuman harus berhenti di situ gitu. Baik, yang terjadi di Taiwan apa? Mulus-mulus juga kah? Atau misalnya ada kendala kah? Majikannya kenapa kah? Alhamdulillah. Karena banyak kejadian kan Mbak, kalau orang-orang kerja di luar mengalami tindakan kekerasan, tapi tidak dialami oleh Mbak Prista. Alhamdulillah enggak. Baik, belajar semua kan apa ya, tergantung nasib ya. Namanya nasib orang nggak ada yang tahu. Maksudnya mungkin kejahatan itu ya tergantung dari diri kita sendiri juga. Betul. Mungkin juga karena komunikasi ya sama majikan yang kurang baik, mungkin majikan yang kurang bisa ngerti kita, mungkin itu juga. Baik. Kadang kan juga dari sifat betul. Majikan juga. Betul, alhamdulillahnya bersyukur majikannya di Singapura baik, di Taiwan juga baik. Saya masih mau dengar lagi karena kan masih panjang nih ceritanya. Tapi boleh nggak Mbak kita invite Mbak Vera dulu? Mbak Vera silahkan. Ya Mbak Vera dekat-dekat sama Mas Sem aja nih. Mbak Vera, Mas Sem yang akan merit segera. Oh iya, betul-betul. Ini Mbak Vera, psikolog kita. Yes. Iya. Saya yakin Mbak Vera sudah memperhatikan dari tadi dan sudah mendengar betul kisahnya. Di sebelah Mas Sem tadi saya mendengarkan. Iya, Mbak Vera kita lanjutin ya. Iya Mbak, lanjutin lagi. Tadi di Taiwan, alhamdulillah semua berjalan baik, semua berjalan lancar. Tidak ada kendala apapun, mendapatkan uang yang bisa ditabung, alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan kemana lagi tuh perjalanannya nih? Itu tahun kemarin, itu saya ke Hong Kong. Ke Hong Kong? Wah, saya kalau ngomongin Hong Kong ingat Victoria Park nih. Baik, gimana di Hong Kong Mbak pekerjaannya? Alhamdulillah baik, saya dapat majikan yang baik banget. Baik, tidak ada kata-kata kasar yang diperoleh? Iya, alhamdulillah dia tutur katanya tuh baik gitu loh. Nah, bedanya ini kan kalau Taiwan, Singapura, dan Hong Kong yang saya tahu para tenaga kerja pahlawan devisa ya kita panggilnya, yang bekerja di Hong Kong kan dapat hari Minggu tuh untuk berlibur dan melakukan kegiatan. Apa yang Mbak lakukan di situ? Yang pertama tuh pasti kumpul sama temen ya. Namanya mungkin kita juga punya rasa jenuh selama 6 hari kita kerja. Mungkin kadang ada rasa kesel, ada rasa capek gitu kan. Kadang juga kalau moodnya kurang baik kan marah gitu. Itu sebenarnya refreshing ya, ketemu sama teman, bisa ngobrol. Betul. Mbak, tadi kan Mbak mengatakan bahwa mau membahagiakan orang tua, tapi dari tadi yang disebut bukan papa, mama, bapak, ibu, tapi kakek nenek. Yang merawat Mbak itu kakek nenek. Iya. Ibu dan ayahnya kemana? Ibu sekarang ada di Riau. Mungkin juga sekarang lagi lihat ya, saya berdoanya seperti itu. Saya udah hampir 8 tahun ya nggak ketemu ibu. Apa ya, mungkin dalam hati saya kangen kalau ibu lihat saya. Cuman satu yang pengen saya ucapkan, aku kangen. Doain Prista ya Bu, nanti biar bisa ketemu ibu lagi. Cuma itu. Karena Mbak Prista sekarang sudah menjadi wanita mandiri yang bekerja. Nanti kita sambung lagi Mbak, tapi Mbak Vera kita mau lihat nih, ada videonya Mbak Prista yang sempat heboh di YouTube. Memangnya video apa sih? Ya sahabat perempuan, kita lihat ini dia videonya. Biar tak omongi cah. Wingi nane kan aku ndelok video. Ono mas-mas telu nggak video. Ngomong cari. Penak tinggal bojone ning luar negeri. Penak Mas. Yo penak. Pra penak piye ning omah. Duit-duit. Rokokan, Facebookan, upload video. Ombenane ekstra jos. Kon ra penak piye? Duit entek, tinggal telepon bojo.
ning ATM, gesek ndledek. Kon ra penak piye? Lemu yo to, lemu. Lah mbak-mbak kae ngomong jarene. Ning luar negeri penak. Kerjanane Facebookan, dolan 24 jam kae jarene Facebookane. Penak, Mbak. Penak. Tapi sampean ngomong jene ra tau ngosek WC. Pret. Ra tau ngosek WC. Yo mesti tahu aneng to jenenge. Dadi babu ra tau ngosek WC iki. Jo ngomong sampean ra tau ngosek WC. Aku ki lho yo babu. Yo ngosek WC. Ngomong ra tau ngosek WC. Nang luar negeri ngene mbahmu ye. Terus ngomong tak omong ngono kowe yo Mas. Ora ndelok TV sampean. Kok iso mencik seneng-seneng. Pak Jokowi iki lho wis ngomong pengiriman TKW iki arep dihentikan. Terus sen luar negeri kuwi terancam arep dibalekne. Sampean ngomong sik penak, ngono penak. Bojomu ki luar bialik ngerti yo Mas. Balik bojomu. Terus sampean arep telepon njaluk sapa? Njaluk pulsa sapa? Wis kapok kowe ora iso ngunggah video kowe. Kapok. Saudara-saudaraku semuanya yang bekerja di Hong Kong, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh dukungan yang diberikan kepada saya, dan saya ingin titip bekerja baik-baik di negeri orang, karena saudara-saudaraku membawa nama bangsa dan negara. Dan nanti kalau pas pulang ke tanah air, ya mampir-mampir ke Jakarta, ke istana. Terima kasih. Baik, itu dia videonya, Masya Allah. Ngerti nggak, Bu? Ntar lihat di YouTube ya, ada artinya tuh di bawah. Saya mau tanya Mbak Prista, nikah tuh saya penak, Mbak? Penak? Tadi omongannya itu terus. Oh. Baik, itu video yang sangat lucu sekali. Nanti kita akan bahas apa sih yang sebenarnya melatar belakangi Mbak Prista sampai akhirnya membuat video yang lucu sekali. Sahabat perempuan, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini.